warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih di PONI Kabupaten Pangandaran ini. Yang pertama-tama, mudah-mudahan salawat sampai untuk semua sahabat pengikut tadi sampai akhir zaman ini. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kalau untuk cabur yang lolos BK, ya, supaya kami bisa mengajukan anggaran ini, kalau seandainya memang ini ditanggung semua oleh pemerintah daerah, jadi kami sudah punya bahan untuk mengajukannya. Rapat di terlampau ini rapat konsolidasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Walaupun memang sampai saat ini PONI Kabupaten Pangandaran ini belum menerima apapun Pak dari pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran. Makanya ucapan terima kasih saya pada teman-teman yang sudah bisa mendukung semua kegiatan PONI Kabupaten Pangandaran ini berjalan dengan baik. Cabur yang ada di kita, kemudian akhirnya kita akan menggali dari rencana anggaran biaya akan kita ajukan, yaitu dari 5 cabur yang menjadi tuan rumah sudah masuk Pak. Sudah beberapa cabur lain yang belum mencapai itu tentu saja menjadi tanggung jawab kita bersama untuk meningkatkannya. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Pak Haji Agus Mulyana sebagai Ketua Umum PONI Kabupaten Pangandaran yang baru memberikan nuansa yang berbeda dari 2 periode sebelumnya. Ya, nuansa yang berbeda ini tentu saja berharap kita semua perbedaannya mengarah ke arah yang lebih baik. Dan salah satu jeritan yang disampaikan oleh para pengurus cabur adalah terjalinnya komunikasi dan komunikasi. Misal, ini itu apakah rencana itu rencana tahunan atau rencana dadakan nanti menjelang 3 bulan menjelang pertandingan? Biasanya di Porda itu training centernya yang saya alami mengikuti Porda paling 3 bulan, kan? Tapi kalau menginjak ke teori, kan ada jangka menengah, jangka panjang, dan jangka pendek. Biasanya jangka pendek itu 1 tahun. Harusnya berjalan itu udah dari sekarang, dari Januari. Gitu. Jadi pembiayaan itu mau seperti apa? Terus selanjutnya pembiayaan ini nanti apakah menginduknya tergantung atlet yang berangkat. Misal atletnya ada 24, tapi cuma 1 medali diperebutkannya. Atau medalinya banyak, atletnya tapi sedikit, gitu kan? Harus ada pertimbangan khusus bagaimana cara saya membuat nanti RAB itu membuatnya seperti apa. Terus sementara ini saya belum menggora-gora, hanya mengimbang-imbang saja RAB. Kita ketahui bersama bahwa anggaran pemerintah daerah ini sedang mengalami drop yang sangat luar biasa. Ya, tentu, tapi bukan mengurangi rasa semangat kita, gitu kan? Justru kita harus lebih semangat. Kita mampu nggak dalam kondisi keuangan daerah yang kecil, ya, tetapi mampu menyumbangkan prestasi. Gitu. Ya. Yang kedua tadi disampaikan oleh rekan-rekan saya dari Daju. Yang pertama nih, biar nggak terlalu jauh kan, PONI juga harus menetapkan dulu. Ya, sebetulnya dulu sudah ada. Ya, apakah nanti bisa ditetapkan oleh PONI yang sekarang terkait dengan mana sih cabang olahraga unggulan dan cabang olahraga diunggulkan. Ya, cabang olahraga binaan itu dulu. Ya, nah sehingga nanti dari Binpres ini akan mengetahui kondisi aktif di cabur-caburnya. Ya. Nah itu yang otomatis itu secara prestasi, karena PONI ini lebih kepada prestasi. Jadi tadi sampaikan yang dibiayai ya yang ada prestasinya gitu kan, yang ada emasnya. Kalau kira-kira emasnya wah kejauhan mah gitu kan. Yakin saya PONI tidak akan berpikir tentang pembinaan, ya, akan berpikir tentang prestasi. Nah sehingga kalau dibuka ruang tadi katakan, ya saya yang lakukan nih terkait dengan medalinya sedikit tetapi pemainnya banyak. Nah kita lakukan kemarin
apa ya, ayat swadaya Pak Ketua, ya, yang futsal ini tahu nggak katanya, Yarnen gitu, Yarnes gitu, dibayar setelah beres gitu kan, ya. Karena yang di PSSI yang melakukan BK baru futsal Pak Putri, ya, alhamdulillah lolos, ya. Itu game menangan juga hutang, ya. Dibayar juga nggak full, ya, nggak full, ya. Ya kita maklumi kondisinya demikian, ya. Apalagi yang sepak bola Pak, sepak bola ini ada putra putri, ya. BK-nya gagal, bukan gagal nggak masuk BK, nggak ada BK. Nah tadi yang langsung, ya, yang langsung memang pertandingannya nggak banyak seperti turnamen Pak gitu, jadi karena tidak semua kabupaten kota mendaftarkan, ya, jadi tidak berpikir 27 kabupaten kota gitu, tidak, ya. Nah artinya bahwa saya kira antara cabur ini dengan pemdanya, ya. Kalau misalkan memang ini tidak terjadi, untuk apa jadi tuan rumah? Naon guruna, ya kan? Karena anggaran yang Anda sampaikan itu betul kata Pak Ketua bahwa ini akan menjadi double Pak. Ya, kabar bahwa KONI provinsi itu tidak akan menambahkan dan tidak akan memberi fasilitas renovasi atau venue, dan semuanya dikembalikan ke pemerintah daerah masing-masing. Nah, kenapa saya minta RAB itu hari ini? Saya mau tahu cabur ini benar nggak strukturalnya, ya kan? Benar nggak ada orang-orangnya di dalam? Benar nggak ada atletnya? Contoh saya tahu, minta hoki hadir nggak? Ada. Siapa ketuanya Pak? Nah, timnya ada, timnya di Pangandaran. Nah, seperti ini Pak, yang saya inginkan itu ini. Sekarang Arum Jeram, coba. Ada nggak? Ya hadir. Pentatlon mana? Triathlon? Ada timnya. Atletnya berapa? Base campnya di mana? Nah ini, KONI ini harus tahu persis cabur yang ada di Pangandaran ini berawal dari sini Pak. Ya. Mereka mengajukan apa? Ya dalam setahun ini, ya kan? Kemudian apa yang akan mereka capai di masa panen ini, ya kan? Nah itu nanti akan saya ajukan semua Pak. Bahwa Dayung ini mengajukan RAB-nya sekian Pak. Di masa panen ini mereka mentargetkan ini. Saya tunjuk Binpres. Coba cek di sana. Ada nggak? Benar nggak apa yang mereka sampaikan ke kita itu? Jadi KONI ini tidak akan buta Pak saat memberikan. Kalaupun ada nanti untuk kita tarajong lah, mana merek biaya dana catur sarwajin main bola, kan itu nggak mungkin. Makanya kami perlu tahu di KONI ini dari hari ini apa yang akan mereka sampaikan, targetan mereka, keberadaan mereka di Kabupaten Pangandaran ini, ya. Karena di 36 cabur itu ayah wujudnya tuh akan menghasilkan apa di masa panen ini, ya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah saya ingin tahu persis keadaan cabur itu sendiri dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih, ya. Mungkin saya harap bahwa hari ini dari semua cabur ini sudah mengajukan itu dan mengisi lembaran yang sudah saya sampaikan ini. Nanti bagian Binpres mungkin akan datang suatu waktu Pak, atau dari kami dari KONI ini akan datang. Ya mau dibejaan matu berisi siapa ini itu. Ya, kami akan datang ke sana. Nah, prioritas yang disampaikan Pak Ketua Dewan tadi betul bahwa kita prioritas prestasi. Dari mana awal prestasi itu dibangun bisa didapat? Ya dari ini Pak. Ya, dari penataan cabur itu sendiri. Nah, bukannya kami siang dibohongan ku cabur Pak, KONI enggak, ya. Karena KONI nahu gitu bukan duit iya, kan seperti itu. Tapi minimal secara struktural saya tahu, ya, dengan yang disebutkan profesional dan proporsional Pak. Ke cabur mana kita harus lebih berkiblat, mana yang siap-siap untuk mendapatkan prestasi di provinsi.
Binpres dari PRSI Kabupaten Pangandaran. Renang ya Pak? Renang Pak. Renang ini terbagi 5 Pak. Renang kolam, polo air, perairan terbuka, renang indah, dan loncat indah. Sebelumnya Pak, saya mau pengen menyampaikan seperti yang Bapak Binpres sampaikan maupun Bapak Ketua tadi, seperti target medali. Target medali ini kalaupun dilaksanakan pada bulan November nanti, kita mau menargetkan emas, perak, perunggu. Ini harus ada jauh sebelum pembinaannya 4 tahun ke belakang, bukan yang sekarang gitu. Nah sekarang saat ini kalau dibicara pembinaan, kami kemarin ikut BK itu polo air, itu udah kami bina 4 tahun ke belakang. Jadi terlepas dari kondisi seperti apapun, kami ingin memastikan, harus dipastikan bahwa yang kemarin melakukan dan berhasil lolos dari babak kualifikasi tidak ada yang tidak diberangkatkan. Ini spiritnya harus selesai hari ini Pak. Jadi harus sepakat bahwa semua yang lulus babak kualifikasi itu harus ikut pada pelaksanaan Porprov. Itu harus hari ini gitu Pak. Karena kalau ini tidak clear hari ini, nanti berpengaruh terhadap persiapan teman-teman kami hanya kalau diukur gitu tadi. Ini berpotensi tidak, barangkali bukan itu arahnya, tapi ingin mohon seperti yang teman-teman sampaikan, hargai kami dari proses perjalanan kami, bahwa proses kemarin itu dengan ya berdarah-darah Pak, kita bisa meloloskan atlet dan sudah sedang berjalan. Untuk itu mohon pastikan bahwa seluruh yang lolos BK itu akan dikirim pada pelaksanaan Porprov. Itu yang pertama Pak. Berikutnya kaitan dengan penganggaran, kami insya Allah akan memisahkan antara pembiayaan kontingen sebagaimana KONI dengan kontingen kami dari sisi kecabangan. Jadi akan kami hitung dari sisi kecabangan, kebutuhan kecabangan. Adapun fasilitasi kontingen secara kontingen kabupaten seperti apa kami menyerahkan, termasuk apakah nanti ada hal-hal lain itu dipersilakan, tapi hanya hal yang berkaitan dengan kebutuhan teknis dari sisi kebutuhan pelaksanaan kecabangan kami itu yang kami hitungkan, dan insya Allah kami akan menghitung real, kebutuhan real. Yang ketiga, apa yang disampaikan Pak Ketua tadi tentang program 1 tahun, kemudian kebutuhan perencanaan 1 tahun, penganggaran 1 tahun, termasuk ketetapan kami pengakuan dari Pemda provinsi dengan SK dan sebagainya, insya Allah untuk pencaksilat segera dan bisa kami sampaikan. Hanya pada pastinya hari ini adalah kita niati untuk melakukan terbaik, dan kita bukan hanya berorientasi apa yang sudah, yang pasti ke depan itu akan lebih baik, dan kebersamaan yang akan mengantarkan kita menjadi lebih baik. Dan spirit hari ini harus terjaga, maka yuk sama-sama kita memastikan bahwa benar-benar Pangandaran bisa beri yang terbaik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begini Pak, dasarnya adalah tadi yang disampaikan bahwa keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran ini semuanya tahu seperti apa. Tapi kenapa saya minta hari ini itu untuk kita sampaikan, nanti akan berbanding lurus dengan apa yang akan dicapai. Tapi mohon maaf, kami kemarin bapak-bapak ini sudah berdarah-darah sampai lolos BK, ya kan? Alhamdulillah ada 1 yang lolos, ya. Jadi nanti semua yang bapak sampaikan itu akan kami paparkan Pak di sana. Keputusan nanti kami akan mengundang bapak dan ibu kembali, tapi hanya ketua-ketuanya saja, ya kan? Hanya ketua-ketuanya saja. Apa hasil dari paparan kami, apa yang disetujui oleh pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran akan kami sampaikan kembali. Nanti akan ada choice, Pak, ada pilihan. Ya. Misalkan kami dari KONI memang dari pemerintah daerahnya memang seperti itu. Tapi misalkan cabang olahraga ini bukan kekeh Pak, ya bukan kekeh, tapi dengan jiwa olahraga yang sangat luar biasa, dari biaya aku KONI oge abi mah bade mangkat. Jadi nanti akan ada seperti itu Pak, karena memang harus terukur. Dan alhamdulillah sampai playoff di Bandung mungkin kalah sama Bogor. Yang kedua untuk voli pantai, alhamdulillah voli pantai kita kemarin mengirimkan 2 tim dan yang lolos BK adalah 1 tim, dan alhamdulillah kami berserta pelatih voli pantai Pak Boy. Dan target kami mungkin tidak muluk Pak untuk di Porprov sekarang, karena kemarin
kemarin itu waktu BK Polda masih bagus saja, peringkat 4 ya, mudah-mudahan di persiapan untuk nanti ke Pro itu bisa prestasinya bisa nih. Satuan Selancar Ombak Indonesia. Mungkin nanti ada curhatan juga sedikit Pak. Tapi yang pertama mungkin di masa panen ini PSOI memang tidak ikut panen karena memang PSOI itu adalah salah satu cabur baru, bukan hanya di Pangandaran tetapi mulai dari pusat, Pemda dan juga cabangnya memang masih baru. Makanya kami juga sudah menyusun program kerja berdasarkan musyawarah cabang PSOI dan juga anggaran juga kita udah susun seperti yang kita bicarakan waktu itu Pak. Kita memang pernah curhat sebelumnya, kita mencoba menyusun anggaran, tetapi ya kita mengetahui saat ini seperti apa. Kita hanya ingin memberikan kepada KONI bahwa ini loh yang kita butuhkan sebetulnya atau sebenarnya dalam 1 tahun itu kita membutuhkan berapa. Silakan untuk menjadi kajian Bapak nanti dan kepengurusan di KONI bahwa kita membutuhkan berapa dalam 1 tahun di Pangandaran, yaitu kita numpang di BSC. Kebetulan BSC sudah punya sekretariat sementara PSOI-nya juga belum gitu. Di situ ada 2 ruangan, kita mencoba minta walaupun awalnya kita nanti kita sewa lah, kita ajukan dulu, tapi kalau misalkan sebelum terrealisasi kita mohon untuk numpang dulu di situ. Kita masih numpang di salah satu klub di Pangandaran. Terkait dengan program untuk PSO itu sendiri, kita memang untuk tahun ini terfokus satu itu di Kejurda. Karena kemarin waktu ada rakerda di Pemprov itu Pemprov sendiri merencanakan untuk mengadakan Kejurda yang akan dilaksanakan di Sukabumi, tapi masih tentatif untuk waktunya. Kemudian kita fokus memang untuk tahun ini di Porda kita memang tidak main, tetapi kita sedang sangat mendorong ke Pemda untuk bisa melaksanakan eksebisi. Takutnya memang itu menjadi salah satu persyaratan bahwa kita nanti terdaftar di Porda berikutnya kita harus melaksanakan eksebisi. Makanya kita kemarin mencoba berkomunikasi dengan Pemda. Kejurda apakah mau tetap dilaksanakan sebelum Porda atau memang nanti mau disamakan dengan Porda sehingga Kejurdanya yang dari Sukabumi ditarik ke sini. Ditarik ke sini sehingga kita melaksanakan Kejurda sekaligus eksebisi Porda supaya di Porda berikutnya cabang olahraga surfing ini sudah bisa bermain di Porda. Kenapa saya sangat mendorong itu untuk bisa dilaksanakan? Karena kita berpotensi Pak. Atlet-atlet kita bukan berkiprah di lokal, provinsi dan nasional. Atlet-atlet kita sudah sampai di Eropa, sampai di Australia dan intinya sudah internasional gitu. Jadi saya akan sangat menyayangkan ketika prestasi-prestasi itu sampai keluar ke internasional, tetapi di sini kita tidak punya kesempatan untuk bertanding karena mereka dari Pangandaran, mereka harus memberikan medali untuk Pangandaran juga, bukan hanya untuk Jawa Baratnya, bukan juga untuk Indonesianya, tapi Pangandaran juga harus ada. Nah, kalau misalkan kesempatan itu ada, saya tidak sesumbar 100%, tetapi kami bisa optimal untuk memberikan medali untuk Pangandaran gitu. Dan alhamdulillah kemarin untuk event di tahun ini kita mengikuti Liga Surfing Indonesia dan juga Liga Surfing Dunia. Memang di WSL, WSL di Surfing Dunia kita terhenti di quarter final, tetapi alhamdulillah untuk Liga Surfing Indonesia di kelas junior kita menjadi juara 1 gitu. Mudah-mudahan tahun depan untuk kelas open dan kelas perempuannya juga bisa berprestasi lebih baik lagi. Cabur. Jadi KONI itu tidak mengurus atlet, jadi urusan atlet, urusan cabur. Kita sebagai KONI mengurus caburnya, cabang olahraganya. Makanya yang kita lakukan saat ini dan ke depan adalah silaturahmi, berkoordinasi, berkomunikasi dengan baik, berkonsolidasi dengan cabur yang ada di Kabupaten Pangandaran. Sambil melihat mana cabur yang menjadi potensial berprestasi di Porprov yang akan datang, mana yang harus dibina dan mana yang ada bibit-bibit kita, sehingga ke depan kita mempunyai bibit-bibit unggul yang akan menjadi andalan di Kabupaten Pangandaran. Yang sudah berprestasi sekarang berapa cabur Pak? Sekarang kita ada 37 cabur 2 badan di Kabupaten Pangandaran ini. Nanti akan kita lihat dari screening hari ini mana cabur yang eksistensinya ada luar biasa dan cabur yang perlu kita bina kembali ke depannya untuk lebih eksis lagi dan berprestasi di cabang olahraganya masing-masing. Porprov kapan Pak? Porprov
kita sampai saat ini kita belum terima SK secara pasti, tapi perencanaan tanggal 22 November. Tapi antisipasi KONI Kabupaten Pangandaran, kita tetap membuat program bahwa ini akan berjalan sesuai dengan perencanaan di 22 November.